Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya di sini akan menjawab pertanyaan bertema kurikulum dasar kesatuan. A. Jawablah pertanyaan mengenai fun learning berikut ini. 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah suatu metode pembelajaran yang dibuat agar anak-anak di dalam belajarnya itu menyenangkan dan juga tidak merasa bosan, sehingga anak-anak merasa nyaman dan juga antusias di dalam belajar. 2. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar anak-anak itu tetap semangat di dalam belajarnya sehingga anak-anak dapat menyerap ilmu-ilmu dengan baik. 3. Apa tujuan fun learning? Tujuannya agar anak-anak dapat terus semangat dan juga menumbuhkan di dalam minat baca. 4. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya wajib dan sangat dianjurkan. 5. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang perlu merasakan fun learning tentunya anak, karena anak akan dibimbing di dalam minat belajarnya sehingga di dalam proses belajar sangat menyenangkan. 6. Siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Pastinya motivator, karena motivator yang akan menumbuhkan minat baca pada anak. 7. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Wajib menerapkan individual system. 8. Bagaimana cara mengevaluasi anak? Apakah fun learning atau tidak? Kita bisa lihat di dalam ekspresi anak, apakah anak di dalam ekspresi dan juga sikap anak, apakah anak di dalam belajar itu menyenangkan atau tidak. 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Pastinya akan menumbuhkan minat baca dan juga belajar anak-anak. 10. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak-anak akan merasa bosan dan juga tidak akan tumbuh di dalam minat baca dan juga belajar. B. Jawablah pertanyaan mengenai metode small step system berikut ini. 1. Apa pengertian small step system? Suatu pendekatan dalam proses belajar yang dilakukan secara bertahap. 2. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Maksudnya small step system agar anak-anak dapat dengan mudah di dalam memahami proses belajar. 3. Apa tujuan small step system? Membantu anak menguasai di dalam materi secara bertahap. 4. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Harus memahami tahap perkembangan anak. 5. Apa dampak yang akan terjadi bila proses belajar small step system akan menciptakan suasana yang fun learning atau menyenangkan? 6. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak akan merasa sulit dan bingung, dan anak akan kehilangan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.